Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Berdiri saya sini saya akan menyampaikan suatu hadis Rasulullah SAW yang berjudul Orang beriman bagikan lebah. Dari Abdullah bin Amr radhiyallahu anhu, ia berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Walladzi nafsu Muhammadin biyadihi, inna matalal mu'minina kamatalin nahlati, akalat thayyiban, wada'at thayyiban, waqa'at falam taksir walam tufsid." Demi zat yang jiwa Muhammad berada di tangannya, sungguhnya perumpamaan mukmin itu bagaikan lebah yang selalu memakan yang baik dan mengeluarkan yang baik. Ia hinggap di ranting, namun tidak membuatnya patah dan rusak. Hadis riwayat Ahmad dan disahihkan oleh Ahmad Syakir. Orang beriman bagaikan lebah yang memiliki sifat-sifat unggul yang membuat dia istimewa. Dimanapun dia berada, kemanapun dia pergi, apa yang dia lakukan, peran dan tugas apapun yang dia emban akan selalu membawa manfaat dan maslahat. Orang yang beriman ibarat lebah, dia hanya memakan yang halal dan menjauhi makanan yang haram, berbicara dan berbuat yang baik serta bermanfaat sebagaimana lebah yang mengeluarkan madu yang bermanfaat untuk manusia. Dimanapun dia berada, tak pernah berbuat kerusakan, bahkan dia menjadi pintu pembuka kebaikan untuk manusia. Ia selalu rajin berusaha dan tak pernah malas, ulat dan tak pernah menyerah. Bahkan ia tak mau makan dari hasil kerja keras orang lain. Rasulullah SAW dalam hadis tersebut di atas mengisyaratkan kepada kita agar meniru sifat-sifat positif yang dimiliki oleh lebah, antara lain lebah hinggap di tempat yang bersih dan menyerap hanya yang bersih. Ia hanya akan mendatangi bunga-bunga atau tempat bersih lainnya yang mengandung bahan madu atau nektar. Lebah hanya mengeluarkan madu dan madu membuat khasiat kesehatan untuk manusia. Dia produktif dengan kebaikan dan hasilnya dapat bermanfaat bagi makhluk lain. Lebah tidak pernah merusak atau mematahkan ranting yang ia hinggapi. Lebah tidak pernah melukai kecuali kalau diganggu. Dia tidak pernah dimulai untuk menyerah hanya manakala merasa terganggu atau terancam. Ayat Al-Quran yang berkaitan dengan hadis, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wa awha rabbuka ilan nahli an ittakhidhi minal jibali buyutan wa minasy syajari wa mimma ya'rishun." Dan Tuhanmu mengilhamkan kepada lebah, buatlah sarang di gunung-gunung, di pohon-pohon kayu, dan di tempat-tempat yang dibikin manusia. Al-Quran Surat An-Nahl Surat ke-16 ayat 68. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Tsumma kuli min kulli tsamarati fasluki subula rabbiki dzulula yakhruju min butuniha syarabun mukhtalifun alwanu fi shifaa'un linnas inna fi dzalika laayatan liqaumin yatafakkarun." Kemudian makanlah dari segala macam buah-buahan, lalu tempuhlah jalan Tuhanmu yang telah dimurahkan bagimu. Dari perut lebah itu keluar minuman madu yang bermacam-macam warnanya. Di dalamnya terdapat obat yang menyembuhkan bagi manusia. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda kebesaran Allah bagi orang yang berfikir. Al-Quran Surat An-Nahl Surat ke-16 ayat 69. Sebelum kita tutup majlis kali ini, marilah kita bermunajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazida. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Ya Allah yang Maha Besar dan Maha Kuasa, kami mohon kepada Engkau ya Allah untuk para musyrik, pemberi wakaf, orang tua asuh, donatur, pembina dan pengurus yayasan, pengurus ponpes, bapak, ibu, jamaah salat subuh, Masjid Darul Abrar dan umat muslimin dan muslimat. Diampuni dosa-dosanya dan dosa besar, dosa kecil, disengaja ataupun tidak disengaja. Diberi hidayah agar dapat melaksanakan semua perintah-Mu dan meninggalkan semua larangan-Mu. Diberi kesehatan agar bisa istiqomah dalam melaksanakan ibadah baik yang wajib maupun yang sunnah.
diberi rezeki yang luas dan berkah agar mau berbagi kepada anak yatim dan duafa dan perjuangan Islam, diberi kemampuan bisa bersabar jika menerima musibah dan pandai mensyukuri kenikmatan, diberi keturunan yang qurrata ayun, keturunan yang soleh dan solihah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.